wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatul kiram, Bapak Ibu sekalian, jamaah Majelis Taklim yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sahibul Bait Ustadz Samsul serta keluarga yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ini kita bersama-sama bisa hadir di dalam majelis taklim. Mari kita tata niat kita. Kita luruskan tujuan kita. Pertama, supaya langkah-langkah kita ke tempat ini itu mendapat penghargaan dari Allah. Supaya ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan semoga ilmu ini mengalir ke dalam hati kita berupa taufik dan hidayah dari Allah Ta'ala. Dan kita berharap melalui ilmu inilah kita akan mendapatkan dua hal yang terbesar dalam hidup ini. Yang pertama adalah as-salamah was-sa'adah. Kita bisa meraih keselamatan serta kebahagiaan hidup baik di dunia maupun akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, malam ini materinya agak nyempal ini. Agak nyempal ini. Ini orek-orek borok saja nih. Karena kita yang duduk di sini ini wis banyak terluka hati kita ini. Wajah-wajah yang penuh dengan masalah. Wajah-wajah yang penuh dengan ketegangan. Wajah-wajah yang sudah nopo niki Ustaz. Sudah mulai rotok marat-marit pikiran. Berkaitan dengan konflik dan problematika rumah tangga. Hanya beliau yang duduk di depan kita, calon mempelai ini masih bertanya-tanya. Jangan khawatir Mas, pasti banyak masalah. Mbok toto kaya opo urip kan masalah. Mbok manajemen kaya opo karo kan masalah. Kalau memang rumah tangga orang alim, orang soleh gak punya masalah, itu Rasulullah SAW orangnya. Dia patut tidak punya masalah, dia layak tidak punya masalah. Tapi kenyataannya Rasulullah punya masalah pada dalam banyak. Hanya perbedaannya Rasulullah dengan masalah yang begitu hebat beliau bahagia. Dan kita yang baru sedikit sudah menderita, itu bedanya. Gimana? Sekarang kalau ditanya manusia yang paling banyak masalahnya siapa? Sinten? Rasulullah. Sekarang manusia yang paling bahagia siapa? Rasulullah. Nah, itu kan aneh.
Lah kok iso akeh masalah kok bahagia? Sekarang urusan kita, masalah kita dengan Rasul seimbang betul masalah kita. Enggak. Jadi masalah kita relatif sedikit, tapi kita dengan Nabi yang paling menderita siapa? Kok ngomong menderita gak wani kan? Itu kita, Pak. Oleh karena itu, malam ini ada pesan-pesan penting yang perlu kita jadikan bekal ya. Kalau Mas itu nih, Mas Reza ini, Fahrizal, Masya Allah, yang akan melanjutkan, yang akan melangsungkan akad nikah. Ada 5 bekal utama. 5 bekal utama. Ini kalau kita pegang erat-erat, insya Allah akan mengerahkan rumah tangga yang terbaik. Ibu bapak, sebelum kita bahas 5 bekal utama ini, gambaran kula panjenengan ayat yang sering dibaca sakinah mawaddah warahmah iku niku aja digambarni. Jangan digambarkan yang namanya sakinah mawaddah warahmah itu orangnya sempurna dan minim kesalahan. Jangan diartikan seperti itu. Ya. Jangan diartikan seperti itu, karena kamus rumah tangga yang sudah pernah kita bahas dulu, salah satunya apa? Rumah tangga itu adalah ujian. Rumah tangga itu ujian. Apa ujiannya? Pertama, kekurangan kedua belah pihak. Ini Mas Farizal dipegang erat-erat. Kita punya kelemahan, pasangan kita punya kelemahan. Itu pertama. Nah, kelemahan itu nanti terlihat pada saat sudah berada di tengah-tengah kalau sekarang nggak kelihatan. Sekarang itu yang ada senyuman, mimpi-mimpi yang indah. Bekas mimpi ini semua ini. Korban mimpi indah. Betul Pak? Betul. Nah iya, insya Allah. Bapak-bapak ngeten iki pun sudah gelutah yang namanya masalah rumah tangga. Ini kalau dibahas sakinah mawaddah warahmah iso muntah-muntah. Saya setuju. Kenapa? Sekarang saya tanya Pak, sakinah mawaddah warahmah kalau gambaran kita dengan kenyataan sekarang itu impian apa fakta? Impian. Krungu sampai Mas Reza. Impian. Ayo saiki wujudkan sakinah mawaddah warahmah itu. Seperti gambaran kita nggak akan terwujud. Yang dikatakan sakinah tenang itu bukan pasangan tanpa konflik. Yang namanya rumah tangga sakinah itu bukan pasangan yang ideal, itu bukan orang yang tanpa masalah. Pasangan ideal itu bukan orang yang nggak punya cacat, bukan. Ya, makanya paling bagus itu kita itu jangan banyak mimpi. Makanya akhirnya kita menulis bila pasangan tak seindah. Terserah sampai nulis ya apa. Nah, maka disinilah kita butuh 5 modal utama nih kita. Kalau ini dijalankan dengan baik. Ya, kalau ini dijalankan dengan baik, maka ini akan menjadi pondasi dasar. Sakinah bisa nggak kita dapatkan dengan segala macam bentuk konflik? Saya katakan bisa. Dengan segala kekurangan, banyak kekurangan Ustaz. Iya, siapa sekarang yang nggak punya kekurangan? Angkat tangan. Termasuk Ustaz. Lalu bagaimana bisa mendapatkan sakinah ketika kita dihadapkan oleh kekurangan?
Itulah kesiapan Pak Penghulu kalau nanya, sampun siapa menikah dengan ini? Dulu masih ingat akad nikah di Gudo Pak Penghulu? Ya. Lupa ingat, kayaknya perlu diperbarui. Supaya ingatannya betul-betul. Nah itu. Kan itu di Gudo kita. Itu sudah siap. Apa yang kita bayangkan siap di sini? Maka Mas ini Pak Rizal ya, sama Mbak siapa tadi? Naura. 5 modal utama, tolong dipegang betul ini Pak. Termasuk kita yang sudah mulai bapak belur ini. Gila, sudah bapak belur Pak ya, sejungkir wali dengan segala macam beluk konflik yang ada. Ini wis digawe bahagia ngoten mawon lah ya. Nanti konsepnya di situ Pak. Konsepnya. Ya, ada konsep-konsep penting yang perlu kita jalani. Ada konsep-konsep penting yang perlu kita pegang erat, yang menjadi kacamata untuk melihat kehidupan ini. Supaya sakinah itu bukan sekedar impian. Ya, supaya yang namanya sakinah itu bukan sekedar impian. Saya ada santri kemarin baru nikah, terus cuti 1 pekan, kos langsung di dekat perumahan saya. Selama cuti itu sholat 5 waktu di masjid sama istrinya, gandengan dari kos sampai masjid. Gandengan banget. Tak gudo, manten baru gak petal-petal. Nyeletuk, belajar membentuk rumah tangga yang harmonis Ustaz. Tak jawab, durung. Lek wis ngene-ngene iki digandengnya dikipat. Bon, sekarang mari kita lihat apa sih Pak 5 poin penting. Yang pertama Mbak Naura, Mas Faisal dan bapak-bapak yang lain minta tolong pada Allah dalam menjalankan tugas ini. Tugas rumah tangga itu berat. Tugas di dalam menjalankan kewajiban rumah tangga itu berat. Kita takoni, berat napa enteng? Oh. Nggak usah takut Mas. Tapi ngeliat badan sampai insya Allah kuat. Minta tolong kepada Allah. Kenapa? Rumah tangga niki misteri Bu. Tolong dicamkan ucapan saya. Nanti jangan temukan dalam perjalanan. Banyak persoalan-persoalan muncul dadak di tengah jalan yang nggak diduga-duga. Betul Pak? Guys, pengalaman kami nggak usah dibahas kalau ini. Rambut putih lah gara-gara kakek mikir masalah. Minta tolong kepada Allah supaya kita diberi kekuatan jiwa dan diberi kelapangan hati. Konsep yang namanya sakinah itu bukan mendapat perlakuan yang selalu jenengan harapkan. Salah. Kalau yang kita gambarkan sakinah itu adalah kita memperoleh perlakuan yang persis kita harapkan. Nggak ada yang sakinah segini banyak ini. Hal-hal yang mengecewakan banyak kita temukan dari pasangan kita. Betul apa enggak? Ini manten baru, gak iso gambar. Anjene turun. Anjene seneng toh, anjene seknya. Anyar. Suap-suapan, gak usah kaget Mas Faresa. Gue wis nggak segini iki kasok suap-suapan, gue ngenteni pipes. Pipes baru disuapi. Langkane kula nyeletuk pripun? Kalau di warung ada seusia panjenengan gini makan suami istri seusia kita ini kok suap-suapan, itu ada beberapa kemungkinan.
Wes berhubung jenengan wis pikiran iki gak enak gak terus. Nek seumur-umur jenengan ini wis terdulang-dulangan ada beberapa kemungkinan. Langsung tembus. Iki sapa? Lho ngoten. Kalau manten lama tulang-tulangan itu kemungkinan itu tadi, Mas. Nek gak stroke ya tipes. Lah sampean kali kula apa tau tulang-tulang nek model kayak gini. Ya pernah, Pak. Jalan-jalan. Saestu lho nih. Ya, jadi yang dikatakan sakinah itu bukan berarti kita selalu mendapat perlakuan yang persis yang kita harapkan. Nah, loh kok bisa? Nah, disinilah kita butuh pertolongan Allah tadi itu. Kelapangan hati itu yang menjadikan kita memiliki sifat yang menakjubkan. Sifat isar, sifat mengalah. Kan itu konsepnya. Ngalah. Lah ngalah itu dari mana sumbernya? Sarhus sadr, kelapangan jiwa. Lapang jiwanya. Lah untuk bisa menjadi orang yang lapang jiwanya itu apa? Modal yang kedua. Tolabul, usahakan jenengan tetap ada waktu untuk mencari ilmu. Sempatkan ada waktu, harus ada waktu. Karena di situ yang akan membekali panjenengan dengan saya mengaruh rumah tangga yang luar biasa ini, ruwetnya dan semerawutnya masalah. Nanti begitu istri sudah mulai punya anak satu, masalah semakin banyak bertambah. Wis kapatek ngereken wong lanang teko wis bingung nang apa iki jenenge? Ngendong bayine, nurokno bayine. Ganti popok. Nah, terus konflik itu terus berlanjut. Coba jenengan buka surat Al-An'am 125. Al-An'am 125. Ada kalimat apa di situ? Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Ya, sudah ketemu? Surat 6 125. 125 itu setelah 124. Sudah ketemu sudah. Monggo. Ada. Iya, 125. Monggo, langsung terjemahnya. Barang siapa dikehendaki Allah akan mendapat hidayah atau petunjuk, dia akan membukakan dadanya untuk menerima Islam. Dan barang siapa dikehendakinya menjadi sesat, dia jadikan dadanya sempit dan sesak, seakan-akan dia sedang mendaki ke langit. Demikianlah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Kalimat pertama, faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrah. Barang siapa yang Allah kehendaki untuk mendapat hidayah, tandanya apa? Tandanya Allah jadikan hatinya lapang untuk menerima Islam. Ketika Nabi menyampaikan ayat ini kepada para sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah wa ma asyarah. Yang dimaksud lapang dadanya itu gimana? Yang dimaksud lapang jiwanya itu bagaimana? Beliau mengatakan nurun yukdafu fi qalbi. Cahaya ilmu, cahaya iman yang Allah masukkan ke dalam hati.
Nah, ini loh tanda-tanda orang kalau ngajinya sukses, jenengan ngaji sukses, ngaji sunnah sukses, ngaji hadis sukses, tandanya apa? Salah satunya syarhus sodr, hatinya menjadi lapang. Tuh. Itu tanda kalau orang itu dikehendaki oleh Allah. Cahaya ilmu, cahaya iman, Allah masukkan ke dalam hati. Nah, kalau cahaya ilmu, cahaya iman sudah ngeresep ke dalam hati, sudah masuk, sahabat nanya, ya Rasulullah, walidzalika amaratun tu'raf. Apa ada tanda-tandanya yang bisa dikenali? Ya, orang yang Allah masukkan cahaya ilmu, cahaya iman ke dalam hati itu loh. Apa ada tanda-tanda yang bisa dikenali? Nabi menjawab, na'am, ya. Apa tanda-tandanya? 3. Nah di sini nanti Pak, konflik rumah tangga itu jadi ringan itu di sini nanti letaknya itu. Kekurangan pasangan itu legowo, nrimo itu legowo. Jangan pernah mimpi kalau rumah tangga ideal, pasangan ideal itu pasangan yang gak punya cacat. Tidak akan pernah ada dalam hidup ini. Sangat dipahami? Ini konsepnya di 3 ini. Ada tanda-tandanya. Kalau cahaya ilmu, cahaya iman sudah masuk ke dalam hati. Sahabat nanya, apa tanda-tanda tersebut? Pertama, al-inabah ilad daril khulud. Hatinya condong kepada kampung keabadian. Jadi sing ditolaki napa? Oh, ini mulai kelapangan jiwa niku. Longgar hatine. Ngoten lho. Nek wis longgar hatine ana masalah sing ruwet. Ana masalah sing semrawut. Tidak ada, Pak. Makanya ada doa yang dibaca oleh Nabi Musa yang diajarkan oleh Allah. Rabbish rahli wayas. Itu buahnya. Doanya apa tadi? Doa minta dilapangkan hati. Rabbish rahli sadri. Ya Allah, lapangkan dada saya. Yang dimaksud lapang dadaku duduk dodo niki terus ibu fitness, cek dodo ini jembar. Kelapangan jiwa itu pemahamannya luas dalam kancah kehidupan ini. Rumah tangga itu problem, pasangan itu punya masalah, kita itu punya kelemahan, kita punya kekurangan, itu dipahami dengan betul. Nanti kalau udah begini, begitu keluar kelemahannya, legowo nrimo kekurangan, di situ sakinah itu dapat. Dan ini tidak bisa diperoleh kecuali orang-orang yang mencari kehidupan akhirat. Sampun saged dipahami. Makanya doa itu menarik sekali. Rabbi syrahli wa yassirli. Coba sampeyan tingali wong niku nek lapang dadanya urusan apa saja cepet mari, Pak. Cepet mari. Gitu. Beli sak beli. Jadi kan lihat, nek urusan atine sempit ngenyang niku dalange jihad. Gak dadi-dadi. Lah wong semongko kurang 3.000 diperangi takbir barang. Keturutan apa mboten? Iso keturutan apa mboten? Iso gak sida dodol, gak sida tuku nih, gak sida tuku niku. Bawalen tinggalan. Asal mboten asal nggih pun nek ngoten to iki balik maneh to. Gak terima. Ngoten. Mari ngoten dibayar sosok kurang 5.000. Wong sing pit atine dinteni tenan 5.000 kuwi. Lho nggih mboten? Nggih. Sampai sing dodol iku ngijole miter-miter ora ono. Betul wonten nyok napa niki? Nggih kula ngenteni iku ciut atine ketara. Ngene iki ruwet uripe kaya ngene. Paham mboten jenengan? Tapi kalau orang lapang jiwanya bukan delok 5.000 niki, Pak. Dia sudah keliling ijol duit urung oleh. Itu ujian buat panjenengan dengan saya. Apa itu kebetulan? Apa itu kebetulan? Enggak. Tapi dinteni sampai mateng. Di jolonan di mana sih dodol sampai pusing.
Kalau kita kan yang mikir akhirat sudah Pak, sudah, kalau nggak ada sudah biarin aja. Selesai urusan, mana yang sulit. Lho 5.000 semen balani koyo enteni sampai gepeng koyo ngono. Sagetipun paham. Termasuk pekerjaan rumah tangga nanti itu. Saling mengerti. Itu kelapangan jiwa. Sehingga kalau bapak-bapak nanti ibu-ibu punya kelapangan jiwa, hati yang lapang. Ini modalnya dari mana? Wasi'atus sadr itu dari al-fahm. Pemahaman agamanya luas, akidahnya dalam. Sing ditolak itu untuk pernik-pernik kesikmatan sesaat. Tapi akhirat yang dicari. Ngalah itu satu keharusan. Jika gak orang sing beban sudah. Nggak ada beban sudah. Pulang, nggak ada teh, nggak ada minum. Ya tak nggak dewi. Mang jangan tak gaet norak ilmu powurik, ngoten iki jenenge arek cilik. Coba ini nih hati ini mboten lapang. Nek atine mboten lapang. Wong gawe kopi sak gelas e gak iso lah ngono jawabane. Akhire metu golek kopine rondo-rondo niku. Roti biasa. Tergantung kelapangan. Demi Allah, Pak, demi Allah. Nek boten lapang jenengan kumpul kali sinten mau gak tahu cocok sampean. Iku duduk wonge sing duwe masalah atimu sing sempit. Wonten tiyang niku mantu pitu lho gak cocok kabeh. Pitu. Aku mantu pitu yuk gak ketepaan kabeh. Kan sing cocok. Ternyata duduk mantu nih omor tuane sing resek kanjen. Masa wong pitu ku salah kabeh sampean bener ijen. Halo? Ya Ustaz. Nyata nih kumpul kali sinten mawon gak cocok pindah, ngoten Pak. Pun pesan saya ini. Nah kalau ilmu sudah luas, ini ditolak nanti bukan kehidupan dunia saja. Kita tengok Rasulullah SAW mengerjakan beberapa pekerjaan yang itu bukan pekerjaannya, tapi dikerjakan kenapa? Untuk meringankan beban pasangan. Meringankan beban, mencari apa ini? Mencari apa ini? Ciri orang ilmunya manfaat itu situ, kelapangan jiwa. Sehingga kalau kelapangan jiwa kumpul dengan siapapun itu selalu cocok. Bukan karena orangnya baik, tapi jenengan bisa ngomong keadaan-keadaan yang ada itu. Bisa memaklumkan. Kumpul dulur ipar, macamnya apa saja bisa. Kenapa? Karena kita punya wadah. Ngoten lho, Pak. Sampeyan delok ruangan ini. Ini sing teko jubel gak muat. Nggih mboten? Banyak enggak yang datang? Oh, banyak Pak gak muat. Ini kayaknya dipindah nama Masjid Al-Akbar ya kira-kira. Hah? Ono tengah nguplik ngono. Berarti kan bukan orangnya yang banyak. Tempatnya sih kurang ngomong. Ngerti karepe ini? Tapi problem hidup itu duduk masalahmu sing ngeboki hatimu. Tapi hatimu sing kurang ngomong ngedepi masalah. Pun jelas? Jelas. Nah, tunggal sampean training ngaji nggawa mobil cuwilik. Wong nunut sitok wis gak emoh. Duduk penumpangnya, kempel kan ngumpul dengan memek loro, memek bojeng sampean tok. Ambek keranjang situ mburi disiku kucing bisa. Terus gak emoh. Bukan masalahnya yang banyak, tapi tempatnya yang Nabi itu istrinya berapa? Ini pecinta Nabi gak apal-apal bojone Nabi. Ada masalah enggak? Rukun apa enggak? Ayo ngomong rukun tak tembeling ya. Bojone Nabi niku tukaran, Pak. Paitu-paituan, eker-ekeran, tumplek-tumplekan piring. Eker-ekeran ono sing ubek-ubekan rae niku won, ngerti ubek-ubekan. Diopo-opo kae.
Ada satu peristiwa yang menarik. Ya, ketika Nabi itu jatahnya Saudah. Dan Saudah itu sudah tua. Nabi istri beliau sangat tua. Terus Saudah itu kepingin menghadiahkan waktunya itu kepada Aisyah. Ya Rasulullah, jatahku hari ini aku berikan kepada Aisyah. Nah, terus ayo kita antar ke sana. Diantar oleh Saudah ke rumah Aisyah. Disampaikan, Aisyah senang. Lah waktu datang itu Aisyah itu sedang membuat adonan roti, ngulet tepung nih. Nah setelah diserahkan ternyata Saudah nggak langsung pulang, duduk di samping Nabi, di samping Aisyah, Nabi, Saudah. Gak langsung pulang, tengok-tengok ning kono. Lah begitu duduk di situ kakinya Saudah itu mau pulang itu ditumpangkan ke kaki Rasulullah. Aisyah ndelok gregetan. Cemburu akhirnya. Lah wis diserano aku kok ditumpang-tumpangnya sikile. Ngono karepe niku ngoten. Akhirnya Aisyah pun ndak mau ketinggalan. Aisyah niku kakinya ditumpangkan di kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelah. Mulai panas Pak. Akhirnya Aisyah itu masih muda. Darahnya masih gampang mendidih. Gak telaten sebutan kuat. Tangan sing jibat tepung niki direk tengene Saudah. Wak. Didelok yang beluk kabeh tak wajah Saudah. Penuh dengan tepung. Nah Nabi ngeliat dibiarkan oleh Nabi. Sudah Aisyah sudah penuh. Setelah selesai, apa selesai? Enggak, Nabi bilang, ya Saudah kamu ganti kamu sekarang. Tanganmu masukkan ke tepung, kemudian taruh di wajahnya Aisyah. Melok Pak Dewa. Sudah Saudah, sudah penuh. Sekarang kan kamu tadi sudah mau menyerahkan waktumu kepada. Ya sekarang sudah selesai, aku jadi pulanglah kamu. Pulang, selesai. Ini kata rapi lurus. Kasih tepung pasrah dengan siap hati melihat begitu jenengan gak komen siap. Itu kelapangan jiwa itu ngomong sehingga masalah cepat. Ini coba kalau jenengan sing ngadepi kira-kira dadi apa iki? Hah? Sego pecel apa cacing udah kira-kira. Ini yang kedua, Pak. Makanya Nabi SAW menyebutkan salah satu supaya kelapangan jiwa itu bisa diperoleh, thalabul ilm. Nah, tanda-tandanya ilmu itu merasuk ke dalam hati apa tanda-tanda yang pertama tadi? Al-inaba ila daril khulud. Hatinya condong mencari kampung. Nek wis kados ngeten iki Pak, kita enggak peduli aku dilayani apa enggak ngurus. Yang penting aku harus dapat pahala sebanyak-banyak dalam rumah tangga ini. Misi yang kita tanamkan adalah bagaimana rumah tangga saya ini menjadi taman-taman surga untuk saya dan untuk keluarga saya. Itu misi. Sehingga enggak peduli bojoku koyo sapa enggak peduli kita. Saged paham? Tadi kalau mbak sampean ojo pakai, ojo dibiasakan gitu. Enak bojomu iku krepek goreng apa piye? Kok enak bojomu memang tahu ngincipi. Kalimat apa seperti ini? Ada enggak kalimat itu keluar dari kita? Hah? Kadang-kadang tapi sering. Enak bojo, karena mungkin dilihat pengertian. Sudah, ini wilayahnya beda. Coba dipada-pada. Apa yang Allah berikan kepada kita itu yang terbaik. Kan sing milih bingi sapa? Kenapa kok Anda pilih? Karena waktu pemilihan itu dia yang terbaik. Waktu pemilihan itu dia yang terbaik. Lah enggak baiknya kan setelah pemilihan. Camkan ucapan saya akan terjadi. Camkan. Dan kita sudah merasakan betul, Pak. Ya. Kalau ada yang meleset dari peristiwa panjenengan diprotes ucapan saya. Saya siap diprotes dan siap memperbaiki ucapan. Kalau ini nggak ada yang meleset kisah-kisah fiktif.
Itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua apa? Orang yang cahaya ilmu, cahaya iman Allah masukkan ke dalam hati. Tandanya apa yang kedua? Tatajafa andaril hurur. Hatinya menghindar dari kampung yang penuh penipuan ini. Hatinya menghindar dari kampung yang penuh dengan tipuan ini. Apa itu? Enggak kesengsem dengan pernik-perniknya dunia. Tuh. Kalau jenengan sudah punya karakter seperti ini, arahnya jelas, targetnya jelas, mencari sesuatu yang diincar jelas. Keutamaan kehidupan yang hakiki. Dunia ini bukan kenikmatan yang sebenarnya. Makanya kenapa dikatakan mataul ghurur? Karena nggak bisa ditebak-tebak. Wong ku sawang sinawang bae. Nggih mboten? Wong ketoke meneng damai belum tentu bisa jadi dodone bergejolak, kepalanya belok bisa. Coba Bapak Ibu pernah tengkar enggak? Enggak usah nanya kalau itu. Coba Ibu Bapak tengkar dengan suami istri, tiba-tiba satu mengalah, wis iki nek tak ewangin terus gak karu, akhirnya jenengan keluar ngisis tujuannya. Biar pertikaian tidak berkembang tambah gak karu-karuan. Kita keluar duduk di teras, itu kanan emosi. Nggih mboten? Dodon iki rasane pripun? Ambekan iki rasane pripun? Kepala rasanya gimana? Jenengan dalam kondisi begitu karena di dalam ini ada musuh bebuyutan kita ini. Kita ada di luar untuk mendinginkan. Tiba-tiba tetangga kanan kiri lewat nyapa jenengan. Lana Bapak D, ini susah. Enggih, mereka ngelihat kita duduk tenang, bayangannya pripun? Seneng ya rek wong iki. Bayangane iki. Wah, sing ditelok santai. Itu hidup. Tidak bisa ditebak-tebak. Itu hidup. Orang yang kita pandang sengsara, itu bisa jadi dia bahagia. Saya pernah ceritakan jenengan. Ada orang naik angkot, bawa anak 4. Arek cilik-cilik rewacak, arek cilik tinggal gak karu-karan tuh. Gitu, gak ngerti dinteni wong sak motor gak ngerti. Jadi pas mlaku ke mobil iku situk dulinan, situk mlayu rono, ayo le ngoten niku dinteni. Lah sing kene ngenteni iku ada mak-mak yang gak telatenan. Wis ditinggal lho, Bir. Jadi ngoten. Warek papat sangnya digowo kabeh jadi ngoten. Jadi supire lah gak digowo kabeh titipno sampean. Jadi mak-mak niki seorang diri, Pak, nggak bawa apa-apa, tapi menderita melihat orang bawa anak 4 itu. Akhirnya begitu masuk langsung dieksekusi. Ponakan itu Bu, belum ada. Jadi orang yang bawa anak 4 terwacal sekali, Pak, tercel ngoten lho. Terwacak ngoten. Itu sampai bawa anak 4 situ digendong, situ gandeng, situ lurucu lho. Jenenge arek cilik niki sampean rob dhewe to tinggal kados. Ngoten begitu masuk mobil ditanya, "Ponakan itu Bu?" "Senes anak saya." "Anak sampean kabeh." Jadi dia ngelihat orang itu menderita dia. "Iya anak saya." "Gak pegel rambut sak ngene iki." Ngomong terus ngoten niku. "Ya capek Bu, gimana tidak wong anak semuanya tingkah. Wong arek cilik niku mari didusi, mari kelambene gulung-gulung ning lumpur lah ngoten ta." Lha nggih kan? Ini kalau kita pikiran dengan urusan dunia ini pegel ngurusin ngeten iki. Tapi ketika kita mencari kondisi akhirat, mencari apa yang dijanjikan oleh Allah, itu peluang-peluang ibadah. Capek, iya, tapi ada kenikmatan. Kenapa? Ono sing tak incer. Paham? Ono sing tak incer. Apa yang diincer? Akhirat. Ampunan Allah. Aku berharap dengan capek ini aku diampuni oleh Allah. Tak ringankan beban istri saya. Istri pun punya misi yang sama. Aku ringankan beban suamiku. Dengan harapan apa? Dengan harapan apa?
Aku yang dapatkan ampunan dari Allah. Dari apa yang aku korbankan ini? Akhirnya ditanya, nih aku gak sanggup. Warek papat sak mene. Anakku situ harus bekal kabeh. Bayangkan Pak. Ibu ini gak bawa apa-apa. Tapi dia merasa wong papat niki ya cabek Bu, tapi ya disitulah gimana lagi wong ini amanah dari Allah, kan bukan kita yang merencanakan. Dan lagian kita sibuk merencanakan ibadah, di situ yang kita harapkan dosa-dosa kita diampuni. Pertanyaan saya, kalimat ini menunjukkan penderitaan atau kebahagiaan? Orang yang mengatakan bukan iso, ya aku ya gak sanggup. Ini kalimat apa? Bahagia apa penderitaan? Kenapa yang bawa anak banyak bahagia, enggak yang ngelentung kok menderita? Dari mana sumbernya? Kok iso ngorek papat iku bahagia, saya ngelentung kok menderita, dari mana asalnya? Saya tolong sampean tulis apa berarti faktor kebahagiaan dan penderitaan itu. Dalam berarti jenengan butuh kacamata. Makanya mari ngaji langsung ke optik semua. Cari kacamata yang tepat untuk memperbaiki rumah tangga yang masih tersisa. Saya paham. Makanya ketika ada kajian parenting rumah tangga ditulis rumahku adalah surgaku. Saya kurang sepakat dengan judul ini. Saya lebih sepakat ada surga di rumahku. Beda makna. Kalau rumahku adalah surgaku, surga itu ada masalah enggak? Hah? Rumah tangga kita? Rumah tangga ada pertikaian? Surga ada pertikaian? Rumah tangga kita? Bagaimana kita mengartikan rumahku adalah surgaku? Sementara kita banyak hal yang gak ridho terjadi. Banyak kita marah, banyak kita umpat, kita banyak cacian di sana. Tapi kalau ada surga di rumahku, problem ada. Bagaimana problem ini saya bungkus menjadi sebuah anugerah. Paham ini? Seperti Rasul pulang, nggak ada nasi. Ya kok nggak ada yang dimakan? Tak puasa sekarang. Selesai. Tapi apa kita semudah itu untuk meniru itu? Ya kon tenang lah, aku gak masak. Enak mana? Itu ciri yang kedua. Apa tadi yang kedua? Tata jafa andaril, hatinya menghindar dari kehidupan. Yang ketiga, tanda-tanda orang yang hatinya dipilih Allah untuk diberikan taufik dan cahaya iman ini adalah al-istidad lil mauti qabla liliqa'il maut. Dia mempersiapkan diri untuk menyiapkan bekal-bekal kematian sebelum dia bertemu dengan kematian. Sibuk dia, Pak. Kesibukan itu yang dicari sehingga mereka rebutan untuk melakukan kebaikan di rumah itu. Saling menutupi kekurangan masing-masing. Nih. Saling memaklumi kekurangan masing-masing, saling memaafkan kesalahan. Kenapa? Karena dengan cara itu dia dapatkan apa yang diinginkan itu. Janji-janji dari Allah, al-istidad lil maut. Bekal-bekal kematian itu butuh banyak kita. Dan di rumah kita itu ladang yang paling subur. Saya dipahami ini. Kelapangan jiwa memaafkan kesalahan pasangan itu luar biasa. Punyakah kita siap memaafkan kekurangan pasangan kita? Kita ngenteni halal bihalal. Punya. Nah, ini ciri-ciri. Maka thalabul ilmu jangan sampai ditinggalkan. Kan itu modal yang paling berharga. Kemudian bekal yang ketiga. Ayo. Ini tukaran nih. Turun modal yang ketiga apa? Modal yang ketiga. Yang tiga tadi itu penjelasan tanda-tanda orang yang hatinya diberikan cahaya ilmu.
Oh, telu niku masuk dalam hati kita. Tanda pertama tadi apa Bunda? Apa? Hatinya condong kepada. Jadi hidup ini sih diincer nih. Ada surga yang kita cari, ampunan dari Allah, rahmat Allah, kehidupan akhirat. Karena kita menuju ke sana. Seneng ndak seneng, suka ndak suka, kita akan tinggalkan dunia ini. Siap ndak siap, jangan akan tinggalkan dunia ini. Percaya ndak percaya, kita akan tinggalkan dunia ini. Dan kita sedang berjalan satu langkah demi satu langkah, satu helai nafas itu satu langkah menuju pada akhirat. Itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua tadi apa Bunda? Apa? Hatinya menghindar dari pernik-pernik dunia. Artinya bukan kok gak kerja terus kita menzuhudkan diri dengan bukan begitu artinya. Anda bekerja keras, jadikan orang sukses. Cuma jangan sampai harta itu disimpan di dalam hati. Paham ini? Zuhud. Apa itu? Akhrajahu minal qalb, mengeluarkan dunia dari hati, bukan ditempatkan di hati, sehingga berapapun harta yang dimiliki dikeluarkan tuh nggak eman gitu loh, karena tidak ada di dalam hati. Maka lahirlah orang-orang seperti Abu Bakar, lahirlah orang-orang seperti Utsman, nggak pernah capek, nggak pernah bosan untuk mengeluarkan hartanya. Loh, itu namanya tata jafaan dari. Bukan nggak sukses kemudian bermalas-malasan pagi sampai subuh sampai duha di masjid terus ini zaman Umar ditendang sampai. Pun itu yang kedua. Yang ketiga tadi apa? Nah itu ciri-cirinya tadi pun. Nah sekarang kita masuk modal yang ketiga untuk membangun rumah tangga. Apa itu? Minta nasihat. Mas Fahrizal, Mbak Naura, lambat atau cepat, suka atau nggak suka, jenengan akan ketemu dengan problem nanti. Jenengan akan ketemu masalah. Dan bisa jadi masalah itu jenengan tidak sehati, nggak sepadan. Antara Mbak Naura dengan Mas, sama dengan kita dulu. Ini nasihat yang saya dapatkan dari Ustadz Zamzam Al-Qatiri dari Kediri. Ketika saya akan menikah, dinasihati oleh beliau. Maka nasihat itu sekarang saya sampaikan ke beliau. Mas Fahrizal mudah-mudahan bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Perjalanan kita nanti pasti kesandung masalah. Dan saya minta Mbak Naura, Mas Fahrizal, saat panjenengan punya masalah, jangan tergesa-gesa menyimpulkan dan memutuskan. Ya jangan. Apalagi ketika ada masalah itu kan marah. Betul? Kalau marah itu memutuskan masalah, nggak mikir maslahat, Pak. Nggak mikir mudorot. Makanya wong muring-muring ku opo ditawakno wani. Dia boten. Ya ngene iki opo iki, cerai saja. Enggak apa-apa, cerai. Ceraikan aku hidup tanpamu bisa. Dipikir dadi rondo gue enak kok. Anjen yang tukaran iku sembarang kalir wani, Pak. Betul apa enggak? Iya. Engko anak gawon kabeh, tak gawone kabeh sak mbahmu pisan. Jeneng tukaran iku lak memuaskan hati. Wes gak mikir, betul gak Anda siap tanpa istri ini? Dan kalau Anda dapatkan pengganti apa sebaik dia? Nanya jawab. Demi Allah, ojo tergesa-gesa. Materi yang numpuk di meja konsultasi saya sekarang itu, Pak, perceraian. Kenapa? Gak cocok. Saya ini gaweton kabeh kata-kata. Gaweton. Ketidakcocokan itu tidak mengharuskan dia gak cocok niku biasa. Semua orang begitu. Makanya yang saya katakan tadi, ayo tunjukkan apa sih suami istri ideal itu kayak apa sih? Selalu sejalan, selalu sepaham. Iku jenenge gerak jalan 17. Masih sampean seragamnya podo batin, saya kira modeling ngono.
acara resepsi seragam suami istri. Iku bisa jadi kate budal tuh karena dhisik ya iso. Ojo sati, gak iso sati. Makanya konsep-konsepnya apa? Satu, tahabbuh, ta'aruf, tafahum, ta'awun, ta'awuf. Oh, apa ta'awur akhirnya? Ayo apa gimana? Satu, ta'aruf. Ta'aruf itu saling mengenal. Saya nggak kenal duduk jenenge toh, karakternya itu kenali. Oh, pasanganku ini di sini letak titik lemahnya, ini kelebihannya. Kenali. Nah, kalau sudah saling mengenal demikian ada kekurangan, pasti nggak pakai enggak. Kecuali sampai nikah oleh malaikat Jibril. Kayak siapa lihat Edan? Nah, itu katanya dinikahi malaikat Jibril. Wah, malaikat Jibril nemu apa? Bangun itu ya anak pengikutnya loh Pak Indonesia nih. Gitu? Nggak ada dunia manapun, negara manapun ngaku jadi bojone malaikat negara Indonesia loh. Indonesia itu luar biasa. Pun inget Mbak Naura, Mas Farisal diinget-inget, betul diinget-inget. Ya, jadi jangan tergesa-gesa menyimpulkan, jangan tergesa-gesa memutuskan, minta nasihat. Kenapa? Orang kalau dalam kondisi melihat masalah dari satu arah, itu buntu. Seperti kita sering masuk di perumahan gang itu ya. Begitu kelihatan dari ujung, iki yo opo sih wong kampung delek mobil kok jejer ngoten niku. Kita lihat dari jarak jauh nggak bisa lewat mobil kita. Betul enggak? Begitu kita masuk ternyata lho, jangankan mobil jenengan, mobil tonggo sampean melok kuno kabeh lho iso. Kenapa? Karena kita tergesa-gesa menyimpulkan selintas pandangan yang kita itu sempit. Hidup nggak begitu, belajarlah mendalami. Kalau ada sesuatu yang nggak Anda sukai dari satu kasus, kaji lebih jauh. Contoh, ngapunten Bu, ini pengalaman pribadi saya. Saya pernah mengalami dan bertobat kepada Allah. Saya pulang ngaji, rumah ini tutupan. Lampu juga dinyala, no. Tak telepon itu kemudian diangkat, tak WA juga dibalas. Pun dalam kondisi seperti itu awak pegel, kremes, jadi cocok pas ngamuk niku cocok. Gimana? Ayo, nek kondisi ini kita sampeyan husnudon apa suudon? Ayo, sampeyan telepon, iki ditelepon iki yo ngene, iki gak pamit yo apa wong wedok cap apa ngeten iki. Wah, akhirnya tetangga datang. Mbak tadi ke rumah sakit. Tuh kan, kita mari caci maki. Makanya enggak, nah, gimana ngabari ngawai kondisi ini drop langsung. Pun kesimpulan itu jangan sekali-kali mengambil keputusan secara cepat. Minta nasihat. Ada cara pandang dari jarak yang berbeda. Lebih selektif, lebih hati-hati. Tolong ini Mas Farizal, Mbak Naura. Yang ketiga, yang keempat apa? Hifdzul ibadah, menjaga ibadah. Hal-hal yang wajib itu tolong dijaga dengan baik. Apa hubungannya? Hidup kita nanti akan dijaga oleh Allah. Kita menata hidup ora iso. Paham nih Pak? Ngomong wong wedok, ambil ngomong bebek, ini gue enak ngomong bebek. Kenapa bebek? Ngerti nak dikusak, melayu deh. Lah ini orang punya perasaan, punya cara pandang, punya selera yang berbeda. Loh, makanya ada
Kami dulu waktu ngaji awal-awal ada bapak-bapak curhat ke Ustadz di forum terbuka. Ustadz, gimana sikap seorang suami jika suami mengingatkan istri pasang kuda-kuda? Loh Ustadz aku jawab ya salah banyakan. Loh sampean kenal di mana? Kenapa Ustadz kok dapat kuda? Jaga ibadah. Rasulullah SAW mengatakan, ihfadillah yahfadka. Allah berfirman, intan surullah yansurkum. Allah berfirman, fadkuruni adkurkum. Kalau ibadah ini kita jaga, keluarga kita, pasangan kita, anak-anak kita, itu akan dijaga oleh Allah. Sehingga dari sini konsep hidup untuk menata kehidupan rumah tangga yang mulai renggang, yang mulai morat-marit, itu bisa dapat solusinya. Apa? Ketika ada konflik-konflik rumah tangga, tiba-tiba akhlak pasangan kok kurang baik. Tiba-tiba karakter pasangan kok berubah lebih buruk. Jangan tergesa-gesa nyalakan pasangan yang buruk. Bisa jadi itu atas dosa yang kita lakukan. Ini kacamata yang jarang dipakai oleh seseorang. Biasanya kalau pasangan tiba-tiba akhlaknya rusak, apa yang kita lakukan? Nyalain cari kambing kita. Karena kita dididik seperti itu mulai kecil. Makanya ayo cara mendidik anak-anak dari mulai kecil, ojo dibiasa nyari kambing kita. Anak tiba, oh ya Allah tiba jatuh nak, oh mejoy nakal, mejoy dikepung. Mulai kapan mejoy nakal? Ada nggak begitu Bu? Ada. Kursi dikepung, kursi nakal, yo kursi nakal, kising maraton gitu. Ini kamu kodok disawati, jadi kodok itu melok aku labo-labo. Ada apa nggak begitu? Ya. Biarkan dia jatuh, biarkan dia berdarah, tunjukkan darah itu. Ajari. Makanya kalau lari jangan banter-banter. Ya gini jatuh, tidak apa-apa. Diobati sembuh. Biar dia menghadapi kenyataan. Gitu loh. Ojo diajari fiktif-fiktif yang enggak. Nek gak ngono dulu gendruwo. Ada giginya panjang, matanya lebar. Arek langsung kek. Meneng memang mandi nih obati. Itu hari pertama, hari kedua mikir. Endi sing mripate ambo tibake mbae dhewe sing mripate. Hari pertama mandi obat, hari kedua arek mikir, mana ditolak isi mata lebar. Oh lah ini. Jaga ibadah, jangan tinggalkan ibadah. Hidup tidak bisa diatur dengan logika. Tak ulangi lagi. Hidup tidak bisa dikondisikan dengan ayo dipikir sing matang Pak. Hidup ini kan semuanya pilihan. Ada yang nggak pilihan? Pasangan? Pilihan. Hasilnya? Sudah tahu sendiri. Betul? Persis yang kita harapkan. Rumah? Pilihan. Model? Pilihan. Alat-alat di rumah? Pilihan. Lampu? Pilihan semuanya. Baju pilihan, mobil pilihan. Kenapa nggak bahagia? Apa sing kurang? Kenapa nggak meraih ketentraman? Bukankah itu pilihan semua? Ini urusan kolbu. Yang membuat jenengan nangis, yang jenengan buat tersenyum itu Allah. Dibuka surat An-Najm ayat 43, surat 53 ayat 63. Allah Subhanahu wa taala berfirman, iya, surat 53 ayat 43. Wa annahu huwa adhaka wa abka. Surat 53 ayat 63. Iya. Sudah ketemu? Ayatnya 43 apa 63? 43 ada 53. 53. 53.
Surat 53. Surat 53 ayat pas, no? Iya ada. Wa annahu huwa adhaka wa abka. Iya, kemudian Dan sesungguhnya dialah yang menjadikan orang tertawa dan menangis. jadi yang membuat kita tertawa dan menangis itu bukan kita. Allah yang membuat. Dengan apa? Bil asbab. Allah datangkan sebab-sebab. Bisa nggak orang menangis di tempat yang mestinya dia mencari senyuman? Bisa nggak? Orang datang ke suatu tempat untuk menghibur diri, dirubah oleh Allah menjadi tangisan. Bisa? Bukan kita yang membuat kita menangis. Tapi Allah, maka dari itu tegakkan ibadah, jaga ibadah terutama yang wajib, agar ibadah ini betul-betul, agar kehidupan kita betul-betul dijaga oleh. Nah, sehingga nanti ketika ada satu kerusakan yang ada dalam hidup ini, anak kita bermasalah, akhlaknya kok tiba-tiba liar, pasangan kita tiba-tiba kasar, obatnya apa? Satu, istighfar. Yang kedua, perbaiki ibadahmu kepada Allah. Itu obatnya. Perbanyak istighfar. Yang kedua apa? Perbaiki hubunganmu kepada Allah. Dengan memperbaiki ibadahmu, akan diperbaiki urusanmu oleh Allah. Pun, yang terakhir, modal rumah tangga ini adalah menjaga birrul walidain. Membangun hubungan yang spesial dengan kedua orang tua dimanapun panjenengan berada nanti. Sesibuk apapun, jadi apapun, jangan lupakan orang tua. Jangan lupakan orang tua. Rasulullah sebutkan ada dua dosa yang azabnya disegerakan oleh Allah. Artinya kalau ada orang melakukan dua dosa ini nggak segera bertobat, dia wajib mendapatkan penderitaan itu. Yang ragu-ragu boleh dicoba. Nah, enak kan? Coba. Ragu coba. Lakukan salah satu dari dua. Nggak segera bertobat, menderita panjenengan. Yang pertama apa? Yang pertama al-baghiyu. Dolim, jangan dolimi orang lain. Yang kedua, al-uquq walidain, durhaka kepada orang tua. Kalau rumah tangga ingin diberkahi dan anak-anak kita menjadi anak-anak yang taat kepada kita, awali ketaatan kita kepada orang tua. Bukankah Nabi telah mengingatkan ridho Allah terletak pada dan keberkahan rumah tangga itu atas keridhaan dari orang tua. Rasulullah SAW bersabda, baru aba'akum watabaru abna'akum. Berbuat baiklah kamu kedua orang tuamu, niscaya anak-anak kalian nanti akan berbuat baik kepada kalian. 5 modal utama. 1, minta tolong pada Allah. Minta tolong pada Allah. 2, Banyak menimba ilmu. tolabul ilmu. Yang ketiga, Minta nasihat. minta nasihat. Kumpul orang-orang yang soleh, minta nasihat ketika ada masalah. Ojo digawa nang tukang rujak, Bu, tukang sayur. Kasih diceritain kok melok didol sisan. Yang keempat, Menjaga ibadah kepada Allah. menjaga ibadah. Yang kelima, Menjaga birrul walidain. mudah-mudahan ini bermanfaat dan menjadi modal terutama secara khusus buat Mas Fahrizal dengan Mbak Naura. Seraya memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan acara pernikahan panjenengan berdua nanti semoga diberi kemudahan oleh Allah Ta'ala. Dan semoga rumah tangga yang akan dilangsungkan nanti menjadi rumah tangga yang diberkahi oleh Allah, dijauhkan, dijaga dari segala keburukan dan fitnah, dan dibuka segala pintu kebaikan. Saya kira cukup sampai di sini, kurang lebih mohon maaf. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.